Kalau kamu udah kirim ratusan email, udah kirim sampel, udah belajar ekspor dari banyak tempat, tapi nggak pernah benar-benar closing ekspor, saya tebak, masalahnya sebenarnya bukan di produk, masalahnya bukan di harga, bukan di market, karena saya yakin produk Anda tuh setiap hari ada yang ekspor, atau mungkin setiap bulan atau di tahun ini ada yang ekspor. Nah, masalahnya adalah ada di cara kalian mengendalikan keputusan buyer. Nah, selama 6 tahun saya di bisnis ekspor, 3 tahun membantu banyak eksportir go internasional, ada satu pola yang selalu saya lihat. Eksportir Indonesia tuh sebenarnya jago presentasi, produknya bagus, tapi lemah di closing. Nah, hari ini saya akan bongkar framework yang biasa dipakai untuk close project ekspor jutaan dolar jangka panjang, bukan sekali transaksi ekspor aja. Dan ini bukan teori, ini real playbook, cara mainnya gimana. Jadi tonton sampai habis karena bagian terakhir adalah teknik yang paling mahal. Nah, untuk bisa closing, kita harus bisa tahu isi pikiran buyer tuh apa sih kalau ketika mereka memutuskan untuk beli produk kita. Buyer global itu bukan cuma sekedar cari barang dan supplier. Karena kalau cuma cari barang dan supplier, ya dia akan random, akan menentukan berdasarkan harga. Tapi masalahnya nggak cuma harga, mereka akan bandingin. Ya, pertama, risk reduction. Siapa sih supplier nih yang kalau saya beli resikonya paling rendah buat si buyer? Kedua, profit optimization. Tentunya harga dan benefit yang paling oke, karena nggak bisa dipungkiri harga pasti jadi keputusan penting untuk mengambil keputusan pembelian atau enggak. Dan ketiga, emotional security. Yang paling oke secara service, komunikasi, hubungan baik. Dan ini trader bisa masuk di sini karena kebanyakan pabrik besar itu biasanya komunikasi dan servisnya ke importir-importir kurang oke. Nah, trader kan bisa lebih meningkatkan servisnya, dan ini yang bisa jadi kesempatan buat kita curi untuk kita bisa membantu buyer-buyer global dan akhirnya membuat mereka beli dari kita. Nah, kalau kita trader tapi cuma main di harga, itu kita udah pasti kalah, kecuali kita deket banget nih dengan supplier dan bisa dapetin harga yang sangat-sangat rendah dari harga biasanya. Tapi dari pengalaman saya, closing ekspor tuh bukan soal harga, karena kami kan sekarang punya data nih. Kita bisa lihat kok banyak eksportir yang ternyata jual barang yang sama dengan saya tapi harganya lebih rendah. Memang sekali lagi ya, harga itu jadi komponen penting untuk decision making, tapi bukan satu-satunya. Dan di video ini saya akan berikan 5 jurus yang bisa kalian praktekin supaya bisa deal dan closing ekspor segera di tahun ini. Kalau beneran dipraktekin nih jurus-jurus ini, saya yakin tahun ini pasti closing. Jurus pertama, special offer. Special offer atau diskon. Ada yang di sini nggak suka diskon? Semua orang itu suka diskon, ya, nggak memandang suku, agama, ras, budaya, jenis kelamin, umur. Semua orang suka diskon. Dan eksportir itu dealing dengan buyer, dan buyer itu kan bentuknya manusia. Mereka pasti suka diskon. Tapi masalahnya, eksportir biasa itu kasih diskon karena takut kehilangan deal. Nah, saya ingin mengajak teman-teman di BD Ekspor itu jadi eksportir yang punya pola pikir besar, big dreams. Nah, eksportir besar itu kasih diskon bukan sebagai karena takut kehilangan deal, tapi untuk menciptakan leverage. Contoh ya, jadi bukan kita kasih diskon 5%, tapi kita bisa bilang begini, oke, untuk initial entry market ya, karena ini kan pertama kali pembelian, kami alokasikan additional 2% volume tanpa charge, supaya Anda bisa aggressive pricing di China atau di Amerika melalui produk kami. Nah, ini kan ngubah posisi kita nih, sama-sama diskon, mungkin nominalnya kalian bisa hitung sendiri, tapi ini ngubah posisi. Jadi kita bukan sebagai penjual atau eksportir yang desperate gitu ya, melainkan kita memposisikan diri sebagai strategic partner. Nah, kalimat kuncinya kalian bisa bilang gini, kami ingin partnership ini menguntungkan Anda dari awal. Buyer itu mulai merasa kita tuh berpihak dan jadi partner yang tepat, dan ini yang dicari oleh buyer-buyer global, bukan sekedar supplier atau barang atau harga, tapi partner yang tepat. Nah, itu jurus pertama, kasih diskon. Jurus kedua, scarcity atau kelangkaan, karena kelangkaan itu menciptakan nilai. Kalau nggak ada kelangkaan, nggak ada urgensi ambil keputusan. Jadi diskon nggak cukup, harus kita kasih jurus kedua ini, kelangkaan. Jadi jangan pernah ya, menurut saya jangan pernah bilang ready stock, kami siap kirim kapan aja. Nah, kalau kayak gitu artinya kita nggak eksklusif. Coba deh ubah email kalian atau WhatsApp kalian ke buyer-buyer baru dengan kalimat kayak gini. Contohnya ya, ke buyer Australia. Oke, kami hanya buka satu partner baru lagi di Australia untuk memastikan partner distributor kami ini bisa bersaing dengan sehat. Jadi kita cuma buka untuk satu distributor aja, satu buyer di satu negara. Dan saat ini udah ada 3 calon importer Australia yang menghubungi kami. Itu contoh pertama. Atau ini kapasitas produksi kita di kuarter 2 2026 udah hampir penuh. Tapi kami membuka peluang khusus untuk Anda untuk ngamanin stok karena Anda udah hubungin kami duluan dan kami lihat potensi besar di negara Anda yang bisa menghasilkan profit besar untuk perusahaan Anda. Nah, jadi kapasitas terbatas itu bisa naikin value, dan limited edition itu biasanya selalu mahal. Dan cara ini bisa kita pakai juga di bisnis ekspor. Nah, sebelum lanjut, kalau kalian suka strategi bisnis seperti ini, subscribe supaya nggak ketinggalan video-video lainnya. Nah, kita lanjut ke jurus ketiga, yaitu urgensi. Karena pertama, special offer, diskon, kasih scarcity, kelangkaan. Ketiga, kita kasih keterdesakan, kita kasih urgensi. Kita bikin buyer itu harus buru-buru ambil keputusan, kalau nggak dia rugi. Karena menurut saya nih, menurut pengalaman, banyak deal gagal itu bukan karena ditolak, tapi karena ngambang. Buyer tuh sibuk.
sebagai eksportir baru, mereka nggak akan memprioritaskan kita kecuali kita memberi alasan mereka untuk bergerak. Karena kita eksportir baru, bukan siapa-siapa. Nah, pakai urgensi ini untuk menciptakan keterdesakan buyer ambil keputusan. Contoh ya, kalimat yang bagus lah. Misalnya, jika PO bisa dikonfirm sebelum hari Jumat ini, kita bisa secure material cost saat ini sebelum kenaikan di Q berikutnya. Karena mau lebaran nih, atau ada peristiwa tertentu nanti yang bikin harga naik. Nah, no urgency itu no priority. Jadi kita harus kasih urgensi, kita kasih deadline di setiap quotation kita, sehingga ada keterdesakan untuk buyer mengambil keputusan segera membeli dari kita. Itu jurus ketiga. Jurus keempat, functional benefit. Benefit fungsional, manfaat. Kalau kita nggak punya pembeda, nggak punya benefit, nggak ada alasan buyer beli sama kita. Saya yakin Anda punya produk itu udah banyak eksportir lain yang jual barang yang sama. Nah, terus kenapa buyer harus belinya sama kita? Perusahaan baru, nggak lebih murah? Nah, maka kita harus menciptakan benefit. Ini hukum wajib untuk eksportir pemula. Kasih benefit. Karena kalau kita nggak punya benefit apa-apa, ya mendingan buyer beli dengan kompetitor atau supplier lain yang jelas udah puluhan tahun ekspor, jelas produksi sendiri. Maka jurus keempat ini sekali lagi wajib. Kalian harus cari tahu functional benefit produk kalian tuh apa. Apa bedanya produk kalian dengan pabrik lain? Apa bedanya dengan kompetitor lain? Apa bedanya dengan produksi yang diproduksi di negara lain? Nah, produk kita harus punya benefit ini secara fungsional supaya bisa membedakan produk kita dengan kompetitor. Contoh, misalnya produk kita sama-sama coklat, tapi coklat kita shelf life-nya lebih panjang 4 bulan. Atau packagingnya yang biasanya packaging cuma 1 lapis, 2 lapis, kita kasih 3 lapis dengan harga yang sama sehingga tahan banting. Kalau kebanting misalnya dari truk atau dari mana tetap kuat karena kita udah pernah coba dari ketinggian misalnya 5 meter. Atau supplier lain cuma punya halal, tapi kita punya halal dan kosher gitu ya. Nah, jadi cari tahu apa benefit fungsional yang bisa kita berikan ke buyer. Jadi buyer tuh ngerasa rugi kalau nggak belinya sama kita. Nah, jurus kelima, jurus terakhir, ini paling jitu, emotional benefit. Ini level menurut saya $1 million close lah ya, karena ini jurus tertinggi. Semua keputusan besar, B2B, bisnis, itu tetap dibuat oleh manusia. Dan manusia punya emosi. Nah, kalian bisa berikan benefit yang berhubungan dengan emosional. Nah, ini bisa jadi nggak dimiliki kompetitor, karena mungkin kompetitor nggak tahu strategi ini, ya. Atau eksportir-eksportir lama. Nah, kita bisa memanfaatkan benefit ini sebagai eksportir baru, supaya ada alasan buyer beli sama kita. Contoh ya, benefit secara emosional. Rasa aman. Rasa aman itu kan emosional banget. Misalnya kita kasih benefit garansi. Kalau ada barang rusak, kita kasih free di pengiriman berikutnya. Kita kasih asuransi, dan seterusnya. Rasa aman. Atau emosional lain misalnya sosial. Kita videoin nih petani kopi. Ketika ada export shipment, itu bantu mereka bayar uang sekolah anak-anaknya, kehidupan harian, dan mereka akan lebih sejahtera. Nah, kita bisa videoin itu bikin storytelling yang bagus. Atau bisa juga emotional benefit dalam hal premium. Ya, misalnya barang kita nih organik, fair trade. Jadi buyer tuh ada gengsi dan branding yang naik ketika beli dan memakai produk kita. Jadi ini PR selanjutnya, cari tahu apa emotional benefit perusahaan dan produk kita yang bisa kita tawarkan ke buyer sehingga buyer tuh mau beli dari kita, bahkan nanti ngantri dan minta-minta. Nah, semua teknik tadi nggak akan maksimal kalau kalian hanya pakai di email atau WhatsApp ya, karena email itu dingin dan deal jutaan dolar tuh biasanya jarang closing di inbox. Nah, senjata utamanya yaitu kalian bisa ajak Zoom atau lebih bagus lagi ajak ketemuan. Karena di Zoom kita bisa langsung baca bahasa tubuh ya, tanganin objection ya atau keberatan, keraguan secara real time. Kita bisa naikin energi, kita bisa bangun trust dan dapat feedback langsung dari buyer. Di 2026 dan seterusnya, high export deals ya, export closing yang besar itu menurut saya nggak cuma dari quotation, tapi dari conversation, dari hubungan yang dibangun. Karena bagaimanapun juga bisnis ekspor kita mau deal jangka panjang, kita harus lihat wajahnya, kita harus menampilkan diri di hadapan buyer supaya mereka lebih percaya. Dan ini adalah alasan kenapa 90% eksportir pemula nggak pernah closing, karena nggak punya framework dan strategi untuk closing the deal gitu. Cuma tahu caranya mulai ekspor, cari produk, cari supplier, legalitas, tapi ini kan bagian paling pentingnya untuk closing the deal. Nah, framework ini hanya sebagian kecil sebenarnya dari sistem yang udah saya susun di The $1 Million Export Blueprint. Karena di sana saya akan breakdown struktur negosiasi, script Zoom untuk yang closing gimana, cara milih produk ekspor, cara memaksimalkan profit dan revenue ekspor jangka panjang. Nah, khusus yang nonton video ini ada harga spesial, link ada di deskripsi, kalian bisa langsung ke bdexport.com. Nah, ekspor itu nggak cukup dari teori, karena bisnis ekspor ini butuh strategi real, dan ini udah kami bongkar blueprintnya di BD Ekspor. Maka kami tunggu Anda bergabung bersama kami untuk jadi $1 Million Exporter selanjutnya.